Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, pada sesi kali ini materinya adalah tentang pola dan faktor interaksi desa dan kota. Materi ini kelas 12 ya. Oke, kita bahas yang pertama tentang bentuk dan pola desa. Jadi banyak sekali itu bentuk dan pola desa yang ada. Yang pertama, bentuk desa menyusur sepanjang pantai. Artinya desa itu terbentuk sepanjang garis pantai. Nah, di daerah pantai yang landai umumnya dapat tumbuh suatu pemukiman yang mata pencaharian penduduknya di bidang perikanan yang pertama. Kedua, mungkin juga di perkebunan kelapa, dan ada juga di bidang perdagangan. Jika desa pantai seperti itu berkembang, maka tempat tinggal meluas dengan cara menyambung yang lama dengan menyusur pantai sampai bertemu dengan desa pantai lainnya. Jadi, intinya adalah sepanjang pantai itu terbentuk sebuah desa, dan mayoritas penduduknya bermata pencaharian mengandalkan dari laut itu. Kemudian ada juga desa yang lain dengan karakteristik yang sama, kemudian berkembang dan akhirnya menjadi satu desa yang sangat besar sekali. Itu bentuk desa yang pertama. Yang kedua ada bentuk desa terpusat, artinya berada di satu titik. Pola keruangan desa yang terpusat terdapat di daerah pegunungan biasanya. Pola desa terpusat dijumpai pada suatu desa yang pemukiman penduduknya berdekatan antara yang satu dengan yang lain dan membentuk suatu kelompok besar. Jadi tidak terlalu jauh jaraknya. Dia memusat di satu tempat. Umumnya ada di daerah pegunungan. Bentuk desa selanjutnya yaitu bentuk desa linier di daerah dataran rendah. Nah, biasanya ini memanjang sejajar dengan jalan raya. Nah, di sebuah desa-desa itu kan ada jalan rayanya terus semakin berkembang mengikuti jalur jalan yang ada. Bentuk desa selanjutnya yaitu mengelilingi fasilitas tertentu. Nah, jenis ini terdapat di daerah dataran rendah juga. Yang dimasukkan dengan fasilitas misalnya adalah mata air, waduk, lapangan terbang, dan lain-lain. Nah, tujuannya dengan menggunakan fasilitas tersebut, makanya mereka mengelilingi fasilitas itu. Arah pemekaran dapat ke segala jurusan dengan fasilitas-fasilitas untuk industri kecil dapat disebarkan di mana-mana sesuai dengan keinginan. Nah, maksudnya begini nak. Contoh gambar yang di samping ini adalah sungai. Maka banyak sekali warga atau orang-orang itu bangun rumah sepanjang sungai ini. Tujuannya apa ya? Memanfaatkan sungai ini. Nah, contoh di daerah Kalimantan, orang bangun rumah di sepanjang jalur sungai. Nah, itu untuk memanfaatkan sungai tersebut. Nah, lama-kelamaan juga akan mengalami pemekaran. Nah, menurut Bintarto ada 6 pola desa. Jadi ada 6 pola desa. Yang pertama yaitu memanjang jalan. Susunan desanya mengikuti jalur-jalur jalan dan sungai. Contohnya ya di daerah Bantul, Yogyakarta. Sebenarnya masih banyak ya, ini hanya salah satu contoh aja. Kemudian ada juga yang memanjang tapi tidak mengikuti jalan, mengikuti sungai. Susunan desanya mengikuti jalur-jalur jalan dan sungai. Contohnya terdapat di daerah Bantul dan Jogja. Sama ini saya samakan aja ya, karena memang seperti itu. Ketika jalannya belok dan sungainya juga belok, maka bentuk-bentuk pemukiman juga mengikuti sungai maupun mengikuti jalan. Kemudian ada radial. Radial ini menyebar. Pola desa ini berbentuk radial terhadap gunung dan memanjang sepanjang sungai di lereng-lereng gunung. Ada juga tersebar. Pola desa ini di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta merupakan nukleus yang berdiri sendiri. Artinya ada di beberapa titik gitu ya tersebarnya. Kemudian ada memanjang pantai. Jadi ini sudah dibahas semuanya di atas tadi. Di daerah pantai susunan desa nelayan berbentuk memanjang seperti pantai. Jadi kalau pantainya belok ngikut belok, kalau pantainya lurus ngikut lurus. Di sepanjang pantai kalau dilihat itu ada rumah yang berhimpitan langsung atau berdekatan dengan laut atau pantai. Kemudian ada juga yang memanjang atau sejajar dengan jalan kereta api. Jadi kalau kalian lihat sepanjang jalur kereta api itu ada rumah-rumah penduduk yang mendekati jalur itu. Jadi ketika jalur keretanya belok, dia juga ikut belok. Ketika jalur keretanya lurus, mereka membangun rumahnya itu juga ikut lurus. Jadi polanya seperti itu. Oke, kalau digambarkan seperti ini nak. Contoh yang A, coba kalian lihat, ini adalah jalan raya. Orang bangun jalan raya akan sepanjang jalan seperti ini, lurus mengikuti jalan. Ketika jalannya belok, maka dia akan ikut belok bangunnya. Tidak akan mungkin bangunnya terobos gini kan. Kemudian yang B, ini adalah sungai.
Mengikuti sungai ya seperti ini. Ketika sungainya belok, dia ikut belok. Bangunnya linear, memanjang, tapi mengikuti sungai. Ada juga yang radial seperti ini tadi. Jadi berada di sepanjang atau di jalur-jalur sungai, tapi mengelilingi atau berada di daerah pegunungan. Ada yang menyebar di beberapa titik seperti ini, atau mengikuti garis pantai. Jadi sepanjang pantai itu ada rumah penduduk semua, tapi yang tidak langsung mepet ke laut, ada jaraknya. Mungkin sudah dihitung antara pasang surutnya. Oke, jadi seperti itu nak ya, pola atau bentuk desa. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi desa. Secara umum, fungsi desa itu adalah sebagai hinterland. Apa sih hinterland? Hinterland itu penyokong kota, pensuplai desa. Jadi, desa itu memberikan sumber bahan makanan kepada kota. Contohnya apa? Ya, padi. Kemudian ya pokoknya bahan-bahan makanan yang bisa ditanam. Kemudian setelah dipanen akan dikirim ke kota untuk bahan makanan orang kota. Yang kedua sebagai raw material and manpower. Desa berfungsi sebagai penghasil bahan mentah untuk industri dan tenaga kerja. Jadi tidak heran kan kalau orang-orang desa banyak yang bekerja juga di kota. Kemudian setelah sawahnya atau daerah atau pekerjaannya di kota itu yang bertani, sawahnya sudah mulai panen, kembali ke desa. Ada yang seperti itu. Atau mungkin juga menyediakan bahan mentah untuk industri. Jadi industri itu bisa bekerja ketika bahan mentahnya sudah dikirim dari desa. Yang ketiga, segi kegiatan kerja, desa dapat berfungsi sebagai desa agraris, desa industri, desa nelayan, dan sebagainya. Ya, betul sekali. Banyak sekali kan desa-desa yang fungsinya seperti itu. Kemudian sebagai bentuk pemerintahan terendah, artinya desa diharapkan mampu menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan, maksudnya kebijakan yang sesuai dengan kondisi warga yang ada di situ. Maka kebijakan setiap daerah itu berbeda-beda. Dari sekian fungsi desa ini, fungsi yang utama itu ini nak, yaitu hinterland, penyangga kota atau penyokong kebutuhan masyarakat kota. Dan yang kedua sumber tenaga kerja. Oke. Lalu kota itu fungsinya apa? Ya kota fungsinya sebagai pusat produksi, pusat perdagangan, pusat pemerintahan, pusat kebudayaan, dan pusat pengobatan dan rekreasi. Walaupun tidak semua rekreasi bisa dilakukan di kota, maksudnya rekreasi ini adalah yang berupa wahana gitu, banyak dibangun di daerah perkotaan. Kalau ini saya yakin kalian sudah paham semua ya. Di perdagangan itu juga banyak dilakukan di kota, produksi juga banyak industri kan, pemerintahan dan budaya-budaya baru di sana, termasuk untuk pengobatan. Selanjutnya yaitu faktor interaksi desa dan kota. Nah, faktor interaksi desa dan kota ini ada 4 hal ya. Yang pertama adalah relationship, hubungan antara dua gejala, dua komponen, dua individu atau lebih yang menimbulkan pengaruh. Namanya relationship. Kemudian ke interrelation, hubungan berpengaruh antar dua gejala atau lebih dalam satu wilayah saja. Jadi ini satu wilayah, ini bisa beberapa wilayah ya. Kemudian menimbulkan interaksi atau interaction, kontak atau hubungan antar dua wilayah atau lebih yang dapat menimbulkan gejala atau masalah dalam hidup. Jadi bisa timbul satu konflik juga nantinya ketika sudah berinteraksi. Terakhir akhirnya timbul integrasi, pertemunya beberapa unsur yang saling mengisi sehingga dapat dicapai satu keserasian dan kelengkapan. Jadi ketika desa dan kota berinteraksi itu ada satu proses seperti ini. Pengaruh interaksi desa dan kota. Jadi pengaruh interaksi desa dan kota itu bisa kita lihat dari keseharian ya, wujud sehari-hari. Yang pertama yaitu pasti akan ada yang namanya pergerakan barang dari desa ke kota atau sebaliknya. Desa mengirim barang ke kota, kota mengirim barang juga ke desa. Macam-macam. Kemudian setelah dikirim barang akan ada pengiriman atau pergerakan gagasan dan informasi terutama dari kota ke desa. Jadi kalau barang biasanya dari desa ke kota, tapi kalau informasi itu dari kota ke desa. Apa contohnya? Jadi banyak sekali inovasi-inovasi yang dirancang di kota kemudian disampaikan ke warga atau penduduk desa. Kemudian nanti akan ada pergerakan manusia baik dalam bentuk bekerja, ada yang berekreasi, ada yang menuntut ilmu atau keperluan-keperluan yang lain. Jadi yang pertama barang, kedua gagasan, terakhir orangnya. Nah setelah orangnya itu pindah nanti akan ada komunikasi penduduk antar desa dan warga kota. Artinya nanti akan timbul suatu kerjasama. Dampak interaksi bagi desa.
bagi desa. Tapi ini dampak yang positif dulu ya. Jadi ketika interaksi desa dan kota pasti akan menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positif yaitu pengetahuan warga desa menjadi meningkat jelas karena ada sumber informasi atau gagasan yang disampaikan tadi. Jumlah guru dan sekolah sudah banyak terdapat di desa, ya artinya semakin banyak warga yang pintar, kemudian banyak fasilitas dibangun di situ, pendidikan juga akan semakin tinggi, sekolah banyak dibangun, pokoknya bagus gitu ya. Perluasan jalur jalan desa kota dan peningkatan jumlah kendaraan bermotor ini bisa dipandang sebagai hal yang positif untuk perluasan jalan, tapi peningkatan jumlah kendaraan bermotor selain menimbulkan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif. Kita bahas nanti. Produktivitas desa semakin meningkat jelas. Semakin bertambahnya teknologi, maka produktivitas akan semakin naik. Kalau orang bajak sawah pakai kerbau dibandingkan bajak sawah dengan traktor, mungkin traktor menimbulkan polusi, tapi secara produktivitas semakin tinggi. Pelestarian lingkungan hidup pedesaan, ya jelas ya. Dengan peningkatan kegiatan wira swasta yang menghasilkan produk yang berkualitas, ini tahap positifnya. Selanjutnya adanya pengetahuan tentang kependudukan, ya. Jadi orang-orang tahu tentang ilmu kependudukan, adanya seperti koperasi dan organisasi sosial, ya. Terus berkembang seperti ini. Ini dampak positifnya. Bagaimana dengan dampak negatifnya? Modernisasi kota telah melunturkan orientasi pertanian. Ya, anggapan bahwa pekerjaan petani yaitu pekerjaan yang kuno atau kurang menjanjikan sehingga orang tidak mau menjadi petani, itu bisa. Yang kedua, meningkatkan konsumerisme dan kriminalitas. Ya. Semakin banyak sering mengkonsumsi tapi tidak produktif. Sehingga kebutuhannya menjadi semakin tinggi, alat pemenuhnya tidak ada, yang muncul adalah kriminalitas. Pengurangan tenaga produktif di bidang pertanian di desa, ya banyak yang migrasi kan, banyak yang pergi ke kota karena orientasi bahwa bertani itu kuno atau tidak menjanjikan, maka orang lari ke kota untuk bekerja di sana. Perubahan tata guna lahan di pedesaan, ya banyak yang dialihfungsikan, awalnya dari pertanian, mungkin banyak sekali pembangunan-bangunan yang dengan tujuan ekonomi tertentu. Mengubah budaya desa, ya kalau banyak budaya kota yang masuk, otomatis budaya di desa semakin lama semakin luntur. Ketersediaan bahan pangan yang berkurang, jelas. Peningkatan pengangguran, nah ini ketika banyak orang-orang yang produktif bekerja ke kota, maka yang tertinggal adalah tenaga kerja yang kurang memiliki skill. Akhirnya banyak sekali pengangguran di situ. Terakhir, pencemaran lingkungan, ya banyak pembangunan, banyak sekali teknologi yang masuk yang kurang ramah lingkungan, endingnya nanti akan ada pencemaran lingkungan. Itu dampak terburuknya seperti itu. Tapi yang paling penting dari dampak negatif ini adalah banyaknya warga desa yang meninggalkan. Banyak juga lahan pertanian yang kurang produktif atau kurang pengolahan karena ditinggal orangnya pergi ke kota itu tadi. Selanjutnya, dampak interaksi bagi kota. Sekarang kita lihat bagi kota ya, secara positif tercukupinya kebutuhan bahan pangan karena tadi hinterland nyokongnya sangat bagus bagi penduduk perkotaan yang sebagian besar berasal dari daerah pedesaan seperti sayur, buah, beras, dan lain-lain. Jumlah tenaga kerja di perkotaan melimpah karena banyak penduduk dari desa yang pergi ke kota. Tadi kan banyak sekali orang desa yang melakukan urbanisasi, pergi ke kota. Tujuannya apa? Untuk mencari pekerjaan. Produk-produk yang dihasilkan di daerah perkotaan bisa dipasarkan hingga ke pelosok desa sehingga keuntungan yang diperoleh lebih besar. Yap, jelas kalau ini. Sekarang dampak negatifnya apa? Jumlah penduduk desa yang pergi ke kota tanpa keahlian menimbulkan masalah bagi daerah perkotaan, yaitu meningkatkan jumlah pengangguran. Banyak sekali warga miskin. Endingnya nanti akan muncul yang namanya slum area atau daerah kumuh. Penduduk dengan pendapatan rendah kesulitan mencukupi kebutuhan hidupnya seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, hiburan, dan lain-lain. Ya, karena tidak punya skill, akhirnya pendapatannya kurang. Nilai lahan di perkotaan yang mahal memaksa warga menggunakan lahan atau tempat yang tidak layak untuk pemukiman. Ya, tadi yang sudah saya bilang, tidak ada pendapatan atau pendapatannya kecil tapi butuh tempat tinggal, akhirnya muncul yang namanya slum area. Muncul yang namanya slum area atau pemukiman kumuh. Terjadi degradasi kualitas lingkungan, ya penurunan kualitas lingkungan, peningkatan jumlah penduduk kota yang pesat,
mendorong pembangunan rumah-rumah di wilayah kota. Artinya kota menjadi semakin padat. Nah, di sini akan ada rumus yang namanya menghitung kekuatan interaksi desa kota. Ini tidak saya akan saya bahas di video lain yang lebih detail tentang menghitung rumus antara kekuatan interaksi, dan juga yang ini menghitung kekuatan interaksi desa kota dengan menggunakan model titik henti. Nah, yang ini tadi adalah menggunakan teori dari W.J. Riley untuk mengukur kekuatan interaksi keruangan antar dua wilayah atau lebih. Jadi nanti rumusnya seperti ini. Tidak akan saya tampilkan di sini biar tidak terlalu panjang ya. Yang kedua nanti akan ada menghitung kekuatan interaksi menggunakan model titik henti. Jadi menunjukkan lokasi yang paling strategis. Membangun sesuatu itu yang paling strategis posisinya di mana. Kita hitung pakai teori titik henti ini. Ketika kita mau membangun suatu fasilitas umum di antara dua wilayah dengan jumlah penduduk yang berbeda, itu lokasinya yang paling strategis di mana? Lokasi jaraknya yang paling strategis di mana? Untuk menghitung interaksi dari kota A dan kota B tersebut, atau wilayah A dan wilayah B tersebut, maka digunakanlah rumus titik henti ini. Ini akan saya buatnya di video yang lain ya, terpisah biar tidak terlalu panjang. Oke, saya rasa itu untuk materi kali ini. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar, dan terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.